Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, ibu-ibu jamaah ahli pengajian rahimakumullah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, hadisnya dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru sibyanakum bis sholati li sab'i sinina, perintahlah oleh kalian anak-anak kalian melaksanakan sholat li sab'i sinina, pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashri sinina, dan apabila pada umur 10 tahun masih enggan sholat, wadribuhum, maka pukullah mereka, wa farriqu bainahum bil madoji'i, dan pisahkanlah anak laki-laki dan anak perempuan bila sudah mencapai umur 10 tahun, pisahkan dari tempat tidur mereka. Demikian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Di dalam kitab Nailul Autar karya Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani memberi judul untuk hadis ini, Babul Amri Sobiyyi bis Sholati, bab memerintah anak-anak untuk sholat. Tamrinan itu merupakan satu latihan, la wujuban, bukan merupakan satu kewajiban. Jadi memerintah anak di sini bukan artinya wajib, tapi tamrin, sebagai latihan, sebagai pembiasaan. Jadi di dalam Islam itu belajar sedini mungkin lebih dianjurkan daripada mendadak ketika dewasa. Diharapkan kalau dari usia dini sudah dibiasakan ibadah, sholat, saum, dan yang lainnya, nanti ketika dewasa akan mudah
karena memang sudah terbiasa. Tapi kalau mendadak setelah usia dewasa itu akan lebih sulit. Makanya ada peribahasa kata para ahli pendidikan, at-ta'allum bis-sigor, kan begitu. Belajar di usia dini ketika masih kecil, kanaksi alal hajar, bagaikan mengukir di atas batu. Kumaha ngukir dina batu teh? Hese, capek, rudet, jengkel, sulit. Kanaksi alal hajar, seperti mengukir di atas batu. Tapi walaupun sulit, hasilnya memuaskan. Nyugemakeun, kadang sampai puluhan ratusan tahun itu ukiran-ukiran di atas batu itu. Nah, mengajar anak pun demikian. Hese, capek, rudet, jengkel. Makanya ibu-ibu harus punya perhatian lebih ka guru-guru TK, guru-guru madrasah ibtidaiyah diniyah, karena memang yang dihadapi beda dengan mengajar yang lain, mengajar anak itu. Begitu kadang-kadang saking jengkelnya bakatku amak, keluar pertanyaan yang kurang pas. Ari maneh di paraban naon? Nya sarua we di parabna mah meureun. Begitu. Nah, cuman walaupun kelihatannya seperti tidak serius, heureuy wae, seperti tidak menyimak, tapi kalau ilmu itu masuk, maka seumur hidup tidak akan lupa. Begitu sampai tua. Sampai tua tidak akan lupa. Daita nu urang sok disebat apal cangkem. Ya ku ibu-ibu terasa. Jadi kalau mau jujur, apa yang kita baca sekarang, surat-surat dalam sholat, itu yang sering terdengar ketika kecil. Nah, baheula teh nu kadenge teh surat ieu wae, surat ieu. Nah, makanya terhafal sampai tua, kabawa nepi ka kolot. Ari rengkoana mah teu nyaho ngan kadengena we kitu, karena sering terdengar. Jadi nepi ka ayeuna kaapalkeun. Ngan hanyakal baheula teh nu kadangu teh ukur 4 surat. Fatihah, Qulhu, Falaq, Binas. Jadi we muter intinya. Matak sakali we teu maca Qulhu mun disono teh hayang gerak Qulhu. Nah, untuk anak-anak kita coba sekarang ditingkatkan, begitu, sok didorong. Lain Qulhu awon, sae Qulhu teh ngan tamahan atuh sabihis, waduha dan yang lainnya. Nah itu, jadi sengaja oleh Nabi disuruh pada usia sedini mungkin. Karena kanaksi alal hajar bagaikan mengukir di atas batu. Hese, capek, rudet, jengkel, tapi hasilnya memuaskan. Begitu. Kadang-kadang lelah, capek selama 1 tahun itu akan hilang ketika si anak tampil. Kan biasanya kalau dalam situasi normal suka ada haflah imtihan. Ya budak nu sakitu bangor, hese diatur. Bisa membaca surat, bisa pidato, bisa maca hadis, talaran dan sebagainya. Itu terobati.
Ya seperti orang tua saja melihat anak sukses itu terobati. Tepira unggal lebaran ngirim sangu sarantang begitu. Itu seperti terobati. Hari ngirim sangu sarantang, hari balik segala dibawa. Kolot teh. Nah, tapi melihat kesuksesan anak itu kan seperti terobati. Kanaksi alal hajat. Jadi sengaja disuruh dari usia dini, dari usia kecil, karena kanaksi alal hajat, bagaikan mengukir di atas batu, walaupun sulit tapi hasilnya memuaskan. Makanya nanti para ahli mewanti-wanti, terutama ke ibu-ibu, jangan menakut-nakuti anak, Bu, dengan hal-hal yang tidak karuan. Bakat jengkel meureun budak teh ngadat wae, nangis wae, sampai ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak ada. Itu nanti akan terbawa sampai tua, nepi ka kolot tetesieun bujuri. Naha dakeur leutikna ku inung baheula disingsieunana teh kitu. Itu akan terbawa sampai tua. Jadi borangan. Teu kaur ngaliwat kanu poek rerempodan. Kenapa? Karena dari kecil. Jadi didikan yang salah. Meureun ibuna teh jengkel, si anak itu nangis dari sore sampai malam, teu repeh-repeh. Ari bapana ngadon tidur wae. Jadi beuki tarik budak ceurik teh beuki tarik kerekna teh. Begitu. Nya meureun da bapana ge bingung. Rek mantuan kumaha. Ya budak teh diais ku duaan da hese. Dikekepan kuduaan eungapeun. Tak budak ceurik bapana mah sare we. Nah, semakin malam semakin keras. Cek indungna teh cing atuh cenah Pak, kaluar cenah keketrok kana janela. Atuh poek-poek oge nya hujan nya naon. Keluar saja korolo tina janela. Kata ibunya, tah sia cenah aya jurig di luar, begitu. Si anak itu takut, dia berhenti nangisnya, begitu. Berhasil. Nah cuman dipikir-pikir meni asa kacida, panu di luar teh salakina. Kayak jeung disebut aya jurig cenah di luar, kan eta teh bapana, gitu. Aya maklum anak, Bu, itu kan suka penasaran. Pagi-paginya teh tanya, "Ma, ari jurig teh jiga kumaha?" "Oh, jiga bapa maneh." Cenah kitu. Da puguh bapana. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau dibiasakan sejak kecil, nanti ketika dewasa akan terbiasa. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang jelek. Nah, bagaikan mengukir di atas batu. Jadi ada kesulitan. Nah, makanya nanti tidak sembarangan orang mengajar anak. Hari nu kira-kira gede amak mah mau kapake ngajar budak mah begitu. Nah, berbeda dengan kita, Bu. Wa ta'allum fil kibar. Belajar di usia senja. Nah, seperti kita geus pabeulit jeung rupa-rupa masalah itu kan naksi alal ma, bagaikan mengukir di atas air. Kumaha ngukir di atas air itu? Gampang, mudah, enteng. Jadi ngajar ka ibu-ibu mah relatif lebih mudah, gancang mengerti. Buktina nalika ustad keur ceramah teh sok arurut utan.
artinya ngarti meureun. Tapi begitu beres ya beres kadang-kadang gitu. Jadi susah. Ayo ngajar budak mah hese gitu ta, hese ngartina, tapi begitu masuk akan terbawa sampai tua. Ngajar kolot mah mudah tapi gampang hilangnya. Nah cuman kan tentu saja yang jadi penilaian itu niat kita. Jadi sekemampuan yang kita miliki, kalau dibiasakan terus menerus itu mudah-mudahan tidak cepat hilang. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkhutbah itu kadang-kadang marotaini awasalasin, 2-3 kali diulang-ulang. Kenapa? Karena ulangan pertama kadang-kadang beda pemahamannya dengan ulangan kedua. Jadi membangkitkan lagi hafalan yang sudah hilang. Nah makanya jangan bosan-bosan terus mengulang-ulang baik itu ayat Quran ataupun hadis. Nah jadi perintah di sini tamrinan. Imam Asy-Syaukani memaknai perintah Nabi kepada anak itu bukan kewajiban. Karena yang pokok kan memerintah itu wajib, tapi di sini mah bukan wajib. Tamrinan nyaeta latihan la wujuban, bukan kewajiban. Jadi melatih anak, muru sibyanakum bisolati, perintahlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat lisab'i sinina, pada usia 7 tahun. Jadi pada usia 7 tahun itu baru perintah, Bu, belum ada sanksi. Jadi kakarami warang sok geras sarola. Jadi kalau masih enggan itu tidak ada sanksi. Malah boleh diiming-imingi dengan hadiah. Jadi untuk anak-anak itu boleh. Siapa yang saumnya tamat, siapa yang sholatnya tidak bolong, akan dikasih diberi hadiah tidak jadi masalah. Da eta mah latihan. Ngan ulah nepi ka kolot hayo we hayang diberi hadiah. Jadi untuk anak-anak itu boleh. Nah kemudian pada usia 10 tahun wadribuhum 'alaiha li 'ashri sinina. Jika masih enggan, nah ini mulai ibu-ibu mulai harus agak keras. Harus agak keras. 10 tahun masih enggan sholat, maka berilah sanksi. Di sini disebutnya wadribuhu, memukul. Tentu yang jadi masalah bukan memukul untuk menyakiti, tapi litakdib, untuk mendidik. Mundi urang menyintrek, ngajewer, atau memberi sanksi-sanksi yang lain. Sok teu dibere jajan, tidak dikasih dan sebagainya. Nah, usia 10 tahun ini usia yang rentan. Jadi mulai si anak itu memasuki masa-masa puber. Dan kalau tidak keras, nah ini dikhawatirkan nanti akan sulit
akan sulit mengendalikannya. Makanya ibu-ibu mun dina bahasa Sunda mah kedah tiasa ngabedakeun antara nyaah jeung karunya. Nah, gitu. Ieu budak can hudang keneh wae ahkeun bae karunya tuluheun. Nah, beda jeung nyaah. Nyaah hudangkeun. Sampai Nabi mengatakan rosa wajhahu bilma, perciki wajahnya dengan air. Ada ulah cai termos atau nyelakakeun air dingin. Sok nu pentingnya sina hudang. Tidak setiap keinginan anak harus harus dituruti. Makanya nanti ada ayat inna min ajwajikum wa auladikum aduwan lakum. Satu waktu pasangan kamu, anak kamu jadi musuh. Dari segi apa? Dari segi akan mencelakakan. Kadang-kadang keinginan anak akan mencelakakan, ambisi suami akan mencelakakan, harewos istri akan mencelakakan. Nah, pahzaruhum, kita harus waspada. Nah, demikian dalam usia 10 tahun agak keras untuk kebaikan mereka, Nah, sekarang ini kan dalam musim pandemi, sekolah untuk tatap muka belum diperbolehkan, malah kelihatannya akan diperpanjang. Sekarang jarak jauh, barudak teh beuki deukeut jeung HP, kadang-kadang tidak terkontrol. Nah, itu harus bisa membatasi begitu. Kade deui saruana budak jeung indungna teh gaweana teh main TikTok we eta teh. Begitu. Jadi harus agak keras. Wadribuhum 'alaiha li asri sinina. Usia 10 tahun masih enggan sholat, beri sanksi. Wa fariqu bainahum fil madoji'i, dan pisahkanlah anak laki-laki dan anak perempuan dari tempat tidur mereka. Usia 10 tahun mah wayahna jangan disatukan tempat tidurnya. Matak sing gede gadung bumi teh cenah teu aya ngalegaan kaluhur, sok lotengkeun hese ngalegaan kaluhur kahana dikolongkeun. Yang penting wa fariqu bainahum fil madoji, pisahkanlah antara mereka fil madoji, di tempat tidur mereka. Nah, kemudian dari mana para ulama mengartikan perintah sholat kepada anak itu bukan wajib, tapi merupakan tamrin, latihan. Nah, berdasarkan hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, akan diangkat kalam. Jadi tiap amal kita itu tercatat, apakah itu amal baik atau amal buruk,
ada rokib dan atid istilahnya. Makanya jangan sekali-kali punya rasa sakit hati kalau kebaikan kita tidak diumumkan. Nah, cenah sakitu nyumbang panggedena tadi umumkan, tidak usah, karena catatan itu ada. Sekecil apapun amal baik atau amal buruk itu ada catatannya. Rufi'al qalam. Nah, cuman untuk 3 kelompok catatan itu diangkat. Jadi melakukan kebaikan tidak jadi pahala, melakukan kejelekan tidak jadi dosa. Cuman kalau anak melakukan kebaikan, nanti orang tuanya yang akan mendapat pahala kebaikan dari segi mendidiknya. Siapa saja yang diangkat kalamnya itu tidak ada kewajiban. 1 anin naimi hatta yastaiqido, dari orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Jadi lamun ibu-ibu alim wajib sholat sok geura sare. Nah, nuker sare mah teu wajib sholat. Nah, begitu dia bangun maka dia wajib sholat. Mungkin sholat tong bangun-bangun terus wes sare, gitu kan? Jadi bagi orang yang tidur tidak ada waktu sholat, kapan saja sampai dia bangun. Misalnya kesiangan jam 7, jam 8 tidak jadi masalah. Jadi mun ibu kesiangan tidak ada yang membangunkan, nempo ka luar, Allah menicaang cenah bulan purnama. Makanya jam 8 bulan purnama, panon poe. Salat saja. Biasa we qobliyah dulu 2 rakaat baru salat subuh. Nabi pun pernah ketika di perang Tabuk itu kesiangan. Ngan ari nu ngaranna kesiangan ulah unggal poe. Gitu teh. Ieu mah kesiangan teh unggal poe. Sakali-kali mah teu naon. Anina ini hatta yastaiqido. Jadi orang yang sedang tidur itu tidak ada pahala atau dosa. Dia melakukan sesuatu ya karena sedang tidur. Dina bahasa Sunda mah disebutna teh ngalinur. Begitu. Melakukan apapun tidak dicatat. Yang kedua, wa anisobihi hatta yahtalima. Untuk anak kecil hatta yahtalima sampai ia dewasa. Ihtilam. Ihtilam itu bermimpi seperti mimpinya laki-laki dewasa. Kalau anak laki-laki bermimpi, kalau anak perempuan keluar darah haid, itu sudah dewasa. Makanya ada keterangan la yatima ba'dal ihtilam. Tidak disebut yatim kalau sudah ihtilam. Da ieu mah ti baheula teh yatim we. Abdi teh cenah anak yatim, mereka geus incuan. Yatim mah sebelum dewasa disebut yatim. Dan yang ketiga, wa anil majnuni hatta yakila, apa dari orang gila sampai dia berakal kembali. Jadi orang-orang yang majnun terhalangi akalnya, nu kumaha nu majnun teh nu bisa ngobrol sorangan.
Jadi ngobrol sorangan, ketawa sorangan. Taina teh loba nu kitu teh. Cacat nyakakak, cakakak sorangan. Hatta yakila sampai berakal kembali. Nah, dari keterangan ini maka para ulama berkesimpulan, perintah Nabi muru sibyanakum bisolati, perintahlah anak-anak kalian mendirikan solat lisab isinin, padahal baru umur 7 tahun. Itu tamrin, merupakan satu latihan, la wujuban, bukan merupakan satu kewajiban. Jadi melatih, mendidik, membiasakan. Mudah-mudahan kalau dari usia dini, dari usia kecil itu dididik, dibiasakan, maka ketika dewasa itu tidak sulit lagi. Jadi istilahnya ngadidik mah teu bisa ngadadak. Didikan mah lain dadakan. Nah, seperti menanam pohon. Nah, itu sabarnya itu harus seperti itu, Bu. Coba pohon apa? Begitu ditanam benihnya harus langsung menghasilkan buah, mual ayah. Harus sabar. Nah, demikian juga ibu dengan anak-anak harus sabar. Tidak begitu dinasehati harus nurut, tidak. Tidak. Kadang-kadang mereka berpikir dulu, menimbang-nimbang, bener itu dan sebagainya. Jadi kita harus punya harapan. Biar sekarang belum nurut, mudah-mudahan besok isuk can kahartieun keneh, mudah-mudahan lusa, atau begitu, atau mungkin nanti sudah dewasa. Karena tidak sedikit ada anak itu tersadarkan ketika orang tuanya sudah muzur, atau bahkan ketika orang tuanya sudah tidak ada. Nah, itu keberhasilan. Jadi kur aya keneh kolotna mah ngadoja aneh. Jadi ujian bagi orang tua. Itu ujian bagi orang tua. Nah, ini kesabaran. Makanya ibu jangan sekali-kali mengucapkan kalimat di luar kesabaran. Begitu. Nyata cenah Pak Ustad, tos seep kasabaran abdi mah, make jeung seep sagala rupa. Ku budak nu ieu mah wah cenah abdi mah. Begitu. Bedegong mah gitu. Keun bae udah bedegong mah moal teu nurun ka bapana. Nah, gitu we nama. Jadi lamun ibu boga budak bedegong eta teh turunan ti bapana. Lamun belet ti indungna. Tah geus ti saha atuh? Maknya nyalahkeun tatangga. Pupu anak urang. Jadi ini yang harus siap untuk menghadapinya. Teu ayeuna sugan isukan, teu isukan sugan pageto, teu pageto sugan jaga. Ada anak yang sadar ketika orang tuanya sudah tidak ada. Begitu. Jadi kolotna geus eueuh kakara. Nah, makanya dasar agama itu sangat penting. Ketika si anak sadar lagi, babalik pikir lagi, maka akan kembali pada dasar-dasar yang dulu pernah diajarkan. Baheula teh kieu. Nah, yang susah itu kalau dari kecil belum, tidak ada dasar sama sekali.
mun rek insaf teh rek babalik pikir teh balik ka mana, karena memang tidak ada dasar. Makanya sing ikhlaskan mendidik anak sejak kecil teh sebagai pondasi, sebagai dasarnya. Jadi itu kan banyak kisah-kisah inspiratif bagaimana orang-orang dahulu itu mendidik anak dengan berbagai macam kejujuran. Seperti kisah sahabat Ibnu Umar dengan seorang anak pengembala kambing yang berkulit hitam. Ibnu Umar itu sedang safar di satu jalan, dia duduk beristirahat sambil membuka perbekalan. Nah, lagi tenang-tenang duduk, dari atas bukit datang serombongan kambing yang diikuti oleh pengembala yang berkulit hitam. Ibnu Umar teh merasa kasihan, ieu budak keur hideung teh papanasan. Pana inu hideung mah nyapunya kapanasan teh meuni guguri lapan. Karunya cenah keur hideung teh kapanasan. Ka dieu cenah jang urang dahar jeung bapa cenah jeung papanasan gitu kan cenah doma mah di dinya cenah nyatu. Nanti si anak itu menjawab, "Fa inni shaimu." Bukan saya menolak ajakan Tuhan, tapi saya sedang saum. Jadi bari papanasan ngangon doma dia melakukan saum sunat. Abi hazal hari wa anta shaimun, kata Ibnu Umar. Masa cuaca sedang panas begini engkau saum? Kata si anak, "Tuan, tiap hari saya hidup dengan kambing. Unggal poe cenah abdi teh jeung domba. Mata kulah we jiga domba teuing mah." Begitu. Domba makan, saya makan, domba tidur, saya tidur, pulang diantarkan, pergi digiring. Ya kalau terus-terus begitu apa bedanya saya dengan kambing? Makanya kalau ada waktu ibadah, sholat, saum dan yang lainnya saya sempatkan untuk membedakan. Jangankan yang wajib, yang sunat pun saya lakukan. Nah sekarang saya sedang saum. Nah Ibnu Umar takjub, terpesona. Bagja cenah budak teh keur hideung teh soleh. Nah, ai tadi mah keur hideung teh kapanasan. Ayeuna mah dipuji, budak teh keur hideung teh soleh, cenah make jeung saum. Lalu timbul keinginan untuk menguji. Cing cenah jang. Bina al-jajur, jual kepada bapak kambing yang besar. Nanti uangnya ambil, kita sembelih, kalau sedang saum dagingnya bawa. Orang tuamu pasti gembira, boga duit, boga daging. Nah diuji oleh Ibnu Umar. Kata si anak, "Liya sayyid, saya punya tuan. Jangankan kambing, saya sendiri hamba yang bisa diperjual belikan. Kaditu we cenah kadunu we." Kata Ibnu Umar, "Gampang, kalau tuanmu tanya kenapa ada kambing yang hilang, qad akalaha zibu, katakan saja dimakan serigala. Ada pernah kambingmu dimakan serigala? Pernah. Tuanmu tahu, percaya karena saya tidak suka berbohong. Nah, mumpung engkau sedang dipercaya, jual kepadaku." Nah kan biasanya pengkhianatan itu datangnya dari orang yang sedang mendapat kepercayaan. Kepercayaan dari atasan, dari jabatan, dari negara dan sebagainya. Nah itu diselewengkan. Si anak itu menjawab, "Wahai Tuan, orang tua saya bisa dibohongi, majikan saya tidak tahu, tapi tolong jawab satu pertanyaan, fa ainallahu,
di manakah Allah? Pan Allah teh cenah maha melihat, sangat dekat. Walaupun tidak ada yang tahu, Allah maha tahu. Ibnu Umar sampai menangis. Dia mengatakan, anna ahaku ayyakula fa aina Allah. Akulah yang paling berhak mengatakan kalimat seperti itu, bukan anak hitam seperti ini. Maka dia pulang ke Madinah, si anak itu dibebaskan, kambingnya dibeli dan dihadiahkan. Tah dulu mah Bu, setingkat pengembala kambing saja jujur tidak bisa diajak selingkuh, tidak bisa diajak untuk tidak jujur. Begitu. Makanya negara aman. Karena setiap orang begitu sudah tertanam. Nah ini harus semenjak kecil kudu tileleti. Da ieu maka budak ngajarkeun teu jujur. Bisi aya nu nagih. Bisi aya tukang iridit, kade bejahkeun mak keur eueuh. Pan budak teh jujur, nya namanya teh cenah amanat, cenah si emak teh bisi aya nu nagih sebutkeun keur eueuh. Nah itu, jadi sejak kecil itu harus dididik seperti itu. Nah, adapun urusan hasil, maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat ke-75 di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka oleh Allah akan dibalas dengan kemuliaan. Ghurfah itu kedudukan yang tinggi di dunia, hidupnya mulia, di akhirat mendapat surga yang paling tinggi. Karena apa? Bima sabaru, karena kesabaran. Jadi kemuliaan itu diraih dari kesabaran. Orang tua sabar mendidik anak, guru sabar mengajar murid, penguasa sabar menjaga rakyatnya, ulama sabar membimbing umatnya. Bukan masalah hasil. Jadi ibu nanti tidak akan ditanya anakmu jadi apa, tapi sudah sabar belum ketika mendidik mereka, begitu. Jadi ini kesabaran. Makanya sekali lagi jangan salah mengartikan sabar. Sampai ada kalimat sabar itu ada batasnya, ada habisnya. Tidak. Moal aya beakna sabar mah nepi ka maot. Begitu. Tetap harapan itu ada keun. Ayeuna can ngarti sugan isuk, isuk can daek sugan pageto, pageto can paham wae sugan jaga. Yang penting kita sekarang menyekolahkan, mendidik dan sebagainya. Nanti mereka lah sendiri yang akan menentukan. Kita hanya membekali, hanya berdoa. Jadi jangan sekali-kali keluar dari kesabaran. Sebalik dari sabar, al-jaj'u wa tai'asu, berkeluh kesah, wa tai'asu, dan aral kumanuar. Tai'asu itu apa? Sebalik dari sabar. Jadi berkeluh kesah, aral kumanear, putus asa. Seperti kalimat-kalimat yang tadi. Sampai ada ibu-ibu mengatakannya, eta cenah abdi mah meuni asa teu kabeneran, boga salaki teh. Ari budak salapan. Manya teu kabeneran anakan wae. Abdi mah katipu boga minantu teh,
gagal boga incu teh. Nah begitu. Itu kan kalimat-kalimat di luar kesabaran. Jadi jangan begitu, hadapi, cari penyelesaian, cari jalan keluar. Nah itu sabar. Lamun teu damang, hadapi. Siapa yang ingin sakit kan tidak ada. Tapi begitu penyakit itu datang kita siap. Nah, di antara kesabaran itu mencari pengobatan. Sok ubar. Nah, kita mah sabar we da mun cager-cager, namun moal-moal itu bukan sabar. Eueuh kahayang tamah. Dan jangan dibeda-beda. Ari budak gering, wah muni sagala istilahnya teh dipentingkeun. Begitu. Kenapa? Ini anak masih kecil, budak kene, gede kene harpa. Tapi ari kolot gering, kadang-kadang hare-hare. Kumaha cenah tuang rama teh? Tos meujeuhna we cenah Pak Ustaz gitu. Mun gedang teh mah tos asa cenah. Eta kakolot disaruakeun jeung gedang. Tinggal numuhan murah. Atuh ka dokter mah ka dokter we. Karena kan usia itu tidak tahu. Yang sakit, yang tua, ngajak-jak deui, nu ngora deui, nu cager, ngadon maut. Jadi tidak ada urusan dengan mati, Bu. Jadi usia jangan tertipu dengan muda, dengan sehat, begitu. Nah, bima sobar, Allah akan menilai itu kesabarannya. Seperti Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang iman cuman 13 orang. Apakah dia gagal? Tidak, dia berhasil karena dia sabar. Di akhirat Nuh akan ditanya, hal balagta, Nuh sudah engkau sampaikan. Jadi tidak ditanya berapa ribu pengikutmu, berapa ratus masjid yang engkau bangun, tidak. Sudah disampaikan belum? Nah kita pun sebagai orang tua begitu. Iya budak geus dididik acan, geus disakolakeun, geus dititah salat, geus dititah ibadah, itu yang ditanya. Urusan nurut atau tidak bukan urusan kita. Ngan lamun ti leuleutik, nah ini kan sebagai usaha, tamrin istilah para ulama, melatih, membiasakan. Mudah-mudahan kalau dari kecil dibiasakan, ketika dewasa tidak sulit lagi. Yang terakhir, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Jadi setiap bayi yang lahir itu dalam keislaman, kefitrahannya. Fa'abawahu, maka nanti kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, wa yunasiranihi, menjadikannya Nasara, wa yumajisanihi, menjadikannya Majusi. Nah, yang disebut orang tua di sini bukan hanya yang di rumah, Bu, termasuk nanti yang di sekolahnya. Mata kade budak pinter ulah disakolahkeun ka sakola non muslim, bisi akidahnya beda. Atau bisa jadi orang tua yang ada di lingkungannya, pergaulan ayeuna mah pikahariwangeun. Begitu barudak teh geus boga geng, ayeuna mah barudak teh geus bisa anu. Nah, itu harus dijaga. Mereka pun termasuk fa'abawahu,
Nah, kita sebagai orang tua hanya melaksanakan amanah. Anak kita, keluarga kita adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekuat tenaga, semampu mungkin untuk mendidik mereka. Di antaranya petunjuk dari Nabi membiasakan beribadah, khususnya sholat sejak kecil. Adapun masalah hasil kita serahkan kembali kepada sang pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi hal-hal yang lainnya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.